Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala al-'ida dhiyafatan lil anam walladzi ahalla lahum fihi at-ta'am wa harrama 'alaihimus siyam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu 'ala mawahibil 'idham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan takunu lana dhuhran 'indal malikil alam. Ilahun ibtala khalilahu Ibrahim alaihi salam wa ala nabiyyina afdhalas salati wassalam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika an-nabiyil ummi sayyidina Muhammadin alladhi dhaha bikabsaini amlahaini aqranaini saminaini dhabahahuma biyadihi wa yusammiha wa yukabbir wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa itratihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa ahsinu kama ahsanallahu ilaikum. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wa dharu zahiral ithmi wa batinahu. Innal ladhina yaksibuna al-ithma sayujzawna bima kanu yaqtarifun. Wa'lamu anna yawma 'idil adha yawmul 'idil akbar wa musimul hajjil afkhar wa waqtul amalil afdal. Fakabbirullaha wa halliluhu wa hammiduhu wa dhuhu. Fa innal udhiyata min a'malil munjiyati fa hassinu dhuhaya fa innahal mataya wa tarfa'ul balaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai anugerah kenikmatan, rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Sehingga khususnya pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita memasuki kembali pada satu hari yang istimewa, al-yaumul ashiru min syahril dzulhijjah, hari yang penuh dengan keutamaan, penuh dengan kebahagiaan dan keteladanan, yaitu hari Idul Adha. Inna a'zamul ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nakhri thumma yaumul qarri. Sesungguhnya seagung-agung hari di sisi Allah yang maha suci dan yang maha luhur adalah hari Nahr, tanggal 10 Dzulhijjah, thumma yaumul qarri, kemudian tanggal 11 Dzulhijjah. Ma'asyiral hadirin, juga pada hari yang ke-10 ini khususnya segala amal kebaikan kita sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beramal soleh mendapatkan nilai pahala yang sebanding dengan orang yang jihad fi sabilillah, berangkat membawa jiwa dan raganya, kemudian tiada ada yang kembali. Pahalanya orang yang berbuat kebaikan pada hari ini setara dengan mereka yang berjuang fi sabilillah
dengan mengorbankan harta dan jiwa raganya. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, sebagai hari kebahagiaan karena akan timbul hubungan timbal balik yang harmonis di antara sesama kaum muslimin. Bagi yang mampu memiliki keluasan rezeki, dapat meningkatkan nilai kebaikannya, rasa syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih binatang kurban. Bagi fakir miskin, orang-orang yang belum memiliki kemampuan, dapat menerima pembagian daging kurban, setidaknya mengurangi biaya konsumsi lauk pauk dalam beberapa hari. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, karena itu khususnya yang memiliki kemampuan janganlah ragu dan merasa rugi untuk berkorban. Rasulullah mengingatkan, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana, rawahu Ahmad. Siapa yang memiliki keluasan rezeki kemudian tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Seakan-akan dijauhkan dari komunitas Rasulullah, tidak diakui sebagai umat beliau. Na'udzubillahi min dzalik. Sebaliknya, bagi yang melakukan ibadah kurban akan mendapatkan berbagai kebaikan, jaminan keselamatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min iraqati damin, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha, wa inna ad-dama la yaqa'u min Allahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi fatibu biha nafsan. Tiada amal anak Adam pada hari nahr yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah, yaitu menyembelih binatang kurban. Dan sesungguhnya binatang kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan rambut bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah itu akan sudah sampai kepada Allah. Keridhaan Allah akan sudah diberikan pada suatu tempat di mana darah sembelian itu sendiri belum menetes di atas bumi. Karena itu, perbaikilah jiwa kalian dengan berkorban itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa cepatnya perhatian Allah di dalam memberikan rahmat dan ridhonya kepada orang yang berkorban, kepada orang yang melakukan ibadah kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, sebagai hari yang penuh keteladanan, karena pada hari-hari ini kita semuanya diingatkan kembali dengan kisah kehidupan yang syarat dengan keteladanan yang telah diperankan oleh beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarga beliau yang lulus dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita sama maklum bahwa ritual ibadah pada bulan Dzulhijjah ini banyak yang merupakan napak tilas mengenang kembali perjalanan hidup dan kepatuhan dari Al-Khalilullah Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya. Sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim diabadikan oleh Allah dan dianjurkan untuk menjadi teladan di dalam Al-Quran karena memiliki beberapa kekhususan. Yang pertama, semua sisi kehidupan Nabiullah Ibrahim merupakan contoh keberhasilan yang luar biasa dari hamba Allah dalam menghadapi berbagai macam ujian kehidupan. Di samping itu, beliau sendiri merupakan leluhur langsung, nenek moyang langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dengan tegas Allah menyatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah panutan dan kita umat Islam supaya mengikuti jejak langkah beliau.
Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sungguh Ibrahim itu seorang pemimpin yang patuh kepada Allah, lurus dan tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Allah memilihnya dan memberikan petunjuk ke jalan yang lurus dan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat tergolong orang-orang yang soleh. Kemudian Allah mewahyukan kepada kita semuanya, mewahyukan kepada Nabi Muhammad supaya mengikuti milah daripada Nabi Ibrahim yang lurus tersebut, yang bukan milah orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Secara monumental dialami oleh beliau Nabi Ibrahim saat pulang dari Syam. Setelah cukup lama meninggalkan sang istri dan anak di sekitar Ka'bah untuk kembali pulang menuju Makkah, melanjutkan hidup bersama dengan keluarga beliau. Tapi justru tidak lama setelah itu beliau mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih sang putra Ismail alaihi salam. Satu riwayat menerangkan bahwa perintah ini adalah semacam penagihan janji dari Allah Subhanahu wa taala, karena beliau pernah berkurban dengan 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi dan 100 ekor unta, yang menjadikan kaumnya takjub dan menanyakan kepada beliau Nabi Ibrahim apa tidak sayang dengan ternak-ternak yang demikian banyak untuk dikorbankan. Beliau sempat menjawab, jangankan ternak, andai saya punya anak dan disuruh mengorbankan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan saya lakukan. Maka ketika beliau berumur lebih dari 90 tahun, Allah semacam menagih janji itu setelah beliau Nabiullah Ibrahim berputra, memiliki putra Ismail alaihi salam. Ya Ibrahim, aufu binadarika. Wahai Ibrahim, penuhi nadarmu. Ma'asyiral hadirin, mulai khawatir apakah ini godaan setan dan seterusnya. Akhirnya ringkas cerita, beliau benar-benar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala setelah melalui proses yang begitu berliku-liku, mengharukan dan menegangkan, menghadapi berbagai macam godaan. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika usia anaknya itu nyampe pada usia anak-anak yang bisa berusaha bermain-main, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka bagaimana menurut pendapatmu? Maka anak ini menjawab, wahai Abah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, engkau akan menjumpai aku insyaallah tergolong orang-orang yang sabar. Dan betul ditegaskan di dalam ayat yang lain, wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifli kullum minas sabirin. Ismail, Idris dan Dzul Kifli semuanya tergolong orang-orang yang sabar. Ma'asyiral hadirin, maka dilakukanlah proses itu. Falamma aslama wa tallahu lil jabini wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya innaka dzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min 'ibadinal mu'minin. Ma'asyiral hadirin, keduanya tampak menyerahkan diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Maka ketika itu ada seruan, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu.
Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini sungguh adalah ujian yang sangat nyata. Maka ditebusnya Ismail itu dengan penyembelihan yang agung, seekor domba dari surga, dan menjadi ditinggalkan, diabadikan atas Ibrahim itu fil akhirin, untuk generasi sesudahnya. Keselamatan, kesejahteraan atas Ibrahim. Demikianlah balasan Allah kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia tergolong hamba-hamba yang beriman. Ma'asyiral hadirin, ketika kemudian proses itu benar-benar sudah dilakukan, jangan kita menganggap penyembelihan itu belum dilakukan. Bahkan beberapa riwayat menjelaskan, begitu usaha keras Nabiullah Ibrahim untuk mengangkat, menurunkan pisau itu di leher beliau Ismail yang suci, belum mempan. Nabiullah Ismail ngaturi abahnya, jangan engkau melihat wajahku, iringkan kembali wajahku agar tidak tampak olehmu, agar engkau bisa melaksanakan perintah itu. Kurang lebih seperti itu. Dilakukan lagi, benar-benar nyata itu sudah dilakukan penyembelihan itu. Maka ketika kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan domba, malaikat berteriak, malaikat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh beliau Nabi Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Dan diteruskan oleh beliau Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd, yang menjadi kalimat-kalimat takbiran kita terjadi pada saat proses yang begitu haru. Betapa seorang hamba yang begitu patuh menjalankan perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Itulah bentuk kepatuhan yang luar biasa dari hamba pada Tuhannya. Pengorbanan merupakan bentuk kepatuhan yang tertinggi, yang paling kuat dan paling nyata. Maka kita belum bisa dikatakan patuh dan cinta kepada sesuatu sebelum kita rela berkorban untuk sesuatu yang kita cintai tersebut. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Peristiwa ini diulang-ulang, tentu jangan sampai menjadi semacam kebosanan bagi kita semua, tetapi haruslah semakin mengokohkan jiwa kita betapa pentingnya mengambil suri tauladan dari hamba-hamba Allah yang istimewa ini. Dari rangkaian ayat-ayat surat As-Saff tadi, kalau kita rangkum, kita ambil petik hikmahnya. Yang pertama, perintah menyembelih anak. Allah memberikan perintah semacam ini sebenarnya apa? Ini merupakan simbol ujian tauhid. Sejauh mana seorang hamba itu mampu dan mau mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengalahkan segala sesuatunya. Ini benar-benar ujian tauhid kita, ujian kepatuhan kita. Sejauh mana kita bertekad untuk mau melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah simbol ujian pengorbanan di dalam mengalahkan hawa nafsu. Ma'asyiral hadirin, yang kita korbankan bukan hanya material, tetapi juga kejiwaan kita semuanya, untuk mengalahkan apa yang kita senangi, untuk tidak memperturutkan hawa nafsu kita, tetapi kita kendalikan dalam rangka untuk patuh kepada apa yang menjadi ketentuan dan perintah Allah. Ini adalah makna sebuah pengorbanan. Ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala surat An-Nazi'at ayat 40-41 menjelaskan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka barang siapa yang takut terhadap kedudukan Tuhannya dan mencegah hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga menjadi tempat kembalinya. Intisari peribadatan kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya adalah berkorban bagaimana kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita untuk kita mengikuti apa yang menjadi ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ujian
yang telah disimbolkan dengan perintah penyembelihan anak telah lulus dilakukan oleh beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ma'asyiral hadirin, yang kedua, beliau Nabi Ismail diganti dengan tebusan domba dari surga. Maknanya bahwa Islam itu sangat menghargai nilai dan eksistensi kemanusiaan. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Rasulullah di dalam khutbah haji wada di Arafah, beliau mengatakan, sesungguhnya darah-darah kalian semua, harta-harta kalian semua, kehormatan-kehormatan kalian semua adalah mulia, adalah terhormat, tidak boleh diperlakukan sembarangan, sebagaimana mulianya hari-harimu ini. Pada waktu itu hari Jumat, mulianya bulanmu ini, bulan Dzulhijjah yang merupakan Syahrul Hurum, dan juga fi baladikum hadza, di tempatmu ini, negerimu ini, negeri Mekah dan sekitarnya yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan darah daging manusia. Maka tiada dalam ajaran Islam kita teliti persembahan dari makhluk untuk Tuhannya. Islam justru menghidupkan kehidupan manusia itu sendiri, mengawal harta manusia, mengawal harta fisik manusia, jiwa manusia, mengawal kehormatan manusia agar tetap bermartabat, tetap dalam kedudukan yang terpuji. Ma'asyiral hadirin, Nabiullah Ismail diganti ini juga sekaligus sebagai mengandung makna Allah tidak butuh terhadap manfaat daripada ibadah makhluknya. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya orang yang paling awal dari kamu, orang yang paling akhir dari kamu, dari jenis manusia dan jin, semuanya orang yang paling bertakwa hatinya di antara kamu, tidaklah menambah sedikit pun terhadap kerajaanku. Penegasan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Sebaliknya, wahai hambaku, tidaklah orang yang paling awal paling akhir dari manusia dan dari jin yang paling bejat, yang paling bermaksiat hatinya di antara kamu itu kemudian mengurangi kerajaanku. Rawahu Muslim. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Inilah bahwa manfaat daripada ibadah apapun itu hakikatnya adalah untuk kebaikan, kemaslahatan hidup manusia itu sendiri, tidak dalam rangka untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Yang berikutnya adalah maknanya bahwa Allah membuktikan janjinya akan memberikan balasan, akan memberikan pengganti kepada orang-orang yang berbuat baik. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan tiadalah apa yang kamu infakkan dari sesuatu itu, bahwa Allah akan menggantinya, dan dialah Allah zat yang sebaik-baik memberikan rezeki. Apa yang kita dermakan di jalan-jalan kebaikan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam rangkaian ayat tadi dua kali disebutkan kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Yang terakhir, wa tarakna alaihi fil akhirin, Allah meninggalkan, mengabadikan kisah keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini untuk generasi-generasi berikutnya. Maknanya adalah bahwa ajaran agama kita sekarang ini, Islam, merupakan mata rantai sejarah yang merupakan esensi agama itu tidak berubah, mulai dari Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tiadalah kami mengutus
dari sebelum kamu, dari rasul-rasul itu, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku, maka beribadahlah kepadaku. Ma'asyiral hadirin, semua agama-agama yang dibawa oleh para nabi mengajarkan tauhid, mengajak kepada al-ma'ruf, hal-hal yang baik, dan menolak kepada al-munkar, segala macam bentuk pelanggaran yang tidak baik di dalam kehidupan kemanusiaan. Karena itu ma'asyiral hadirin jama'atul adha rahimakumullah, mudah-mudahan momentum yang senantiasa berulang setiap tahun ini mampu betul-betul merefresh, menyegarkan kembali kesadaran kita dan komitmen kita untuk berupaya menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebaik-baiknya, berteladankan kepada beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Mudah-mudahan menjadi kokoh akidah tauhid kita semuanya. Kalau beliau merelakan mengorbankan anaknya demi tauhid, setidak-tidaknya jangan sampai terbalik, kita ini mengorbankan tauhid demi keperluan anak dan istri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Hanya karena uang yang mungkin tidak seberapa, kemudian menggadaikan akidah, kemudian menggadaikan persaudaraan, menggadaikan nilai-nilai persahabatan dan kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini satu fenomena yang berkebalikan dengan apa yang telah diteladankan oleh beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Mudah-mudahan mampu menggugah nilai-nilai kepedulian dan kasih sayang di antara kita semakin baik dan semakin kokoh lagi, sehingga pada akhirnya kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ridha dan diridhoi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yada wa karrar wa atala al-a'mara ila idraki hadzal yaumi wa akhkhar wa ajaza adh-dha'ihina jazila ath-thawabil muwaffar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa fasawwar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yathqulu bihal mizanu fil mahsyar. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ilal jinni wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sadiqil khabar wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil afkhar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fakhshaa'a wal munkara waz zina والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.